Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rofifah Harul Aisyah Mardiah. Di dalam video ini saya berkesempatan untuk menjelaskan mengenai pergaulan yang sehat. Sebelum masuk ke materi, saya mau tanya nih sama teman-teman. Teman-teman udah pada tahu belum sih apa itu pergaulan yang sehat? Dan bagaimana pergaulan yang sehat itu? Kalau belum tahu, yuk kita simak bareng-bareng video berikut. Sebelum kita masuk ke pembahasan materi pokok, ada baiknya kita harus tahu terlebih dahulu nih, pergaulan itu apa sih dan seberapa besar dampak pergaulan untuk remaja. Jadi, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau yang biasanya disingkat dengan KBBI, pergaulan merupakan kehidupan bermasyarakat yang mempengaruhi kepribadian. Remaja dan pergaulan adalah dua hal yang sulit didapat. Remaja butuh proses bersosialisasi, yaitu bergaul dengan teman sebaya. Tetapi, dalam pergaulan perlu memperhatikan siapa teman bergaul, bagaimana perilakunya, dan dampak yang akan diterima bila salah dalam memilih teman bergaul. Pergaulan yang sehat dapat didefinisikan sebagai pergaulan yang membawa pengaruh positif bagi perkembangan kepribadian seseorang. Lalu, bagaimana sih cara kita mengetahuinya? Ada beberapa ciri-ciri pergaulan yang sehat. Yang pertama, berakhlak mulia. Yang kedua, senantiasa berprasangka baik. Yang ketiga, pemaaf dan jauh dari rasa iri dan dengki. Yang keempat, sopan dan dalam bertutur kata. Yang kelima, selalu tersenyum dan mengucapkan salam ketika bertemu. Yang keenam, selalu mengingatkan pada kebaikan. Dan yang terakhir, yang ketujuh, membantu teman yang kesusahan. Sebenarnya ada lagi ciri-ciri dari pergaulan yang sehat, namun di sini saya hanya menyebutkan beberapa. Faktor-faktor yang mempengaruhi pergaulan yang sehat. Ada 4 faktor yang mampu mempengaruhi pergaulan yang sehat. Yang pertama, kondisi fisik. Penampilan fisik menjadi salah satu aspek penting bagi remaja dalam menjalani aktivitas kesehariannya. Remaja biasanya memiliki standar-standar tertentu tentang sosok fisik ideal yang mereka idamankan. Misalnya, standar cantik yaitu memiliki postur tinggi, tubuh langsing, dan berkulit putih. Akan tetapi, standar kecantikan tersebut merupakan hal yang relatif bagi setiap orang. Oleh sebab itu, remaja harus mensyukuri dan memanfaatkan kondisi fisik yang mereka miliki sebaik mungkin. Remaja harus menanamkan keyakinan di dalam dirinya bahwa keindahan lahiriah bukanlah makna kecantikan yang sesungguhnya. Kecantikan sejati justru berasal dari hati nurani, akhlak, serta kepribadian yang baik. Yang kedua, kebebasan emosional. Pada umumnya, remaja ingin mendapatkan kebebasan emosional. Mereka ingin bebas melakukan apapun yang mereka sukai. Masa remaja adalah masa transisi atau peralihan dari masa anak-anak menuju dewasa. Ketika menginjak usia remaja, seseorang biasanya akan berusaha agar argumen atau pendapatnya diakui dan disejajarkan dengan orang dewasa. Dengan demikian, apabila terjadi perbedaan pendapat, dibutuhkan pendekatan yang sifatnya demokratis dan terbuka untuk mengatasi perbedaan pendapat tersebut. Salah satu cara yang bisa dilakukan yaitu membangun rasa saling pengertian di antara masing-masing pihak untuk memahami sudut pandang satu sama lain. Saling pengertian juga bisa dibangkitkan dengan bertukar pengalaman atau dengan melakukan kegiatan-kegiatan tertentu secara bersama-sama. Yang ketiga, interaksi sosial. Kemampuan melakukan interaksi sosial juga menjadi salah satu faktor penting dalam membentuk konsep diri yang positif bagi remaja apabila contoh interaksi sosial tersebut dilakukan dengan orang-orang atau di lingkungan yang baik.
Akan tetapi, lingkungan yang kurang baik dengan interaksi sosial di dalamnya yang kurang baik pula dapat menjerumuskan remaja ke dalam pergaulan yang tidak sehat. Oleh sebab itu, remaja harus pandai-pandai dalam memilih lingkungan bergaul. Yang keempat, pengetahuan terhadap kemampuan diri. Kelebihan atau potensi yang terdapat dalam diri seseorang pada dasarnya bersifat laten. Artinya, potensi tersebut harus digali dan dirangsang terus-menerus agar bisa menjadi optimal. Kita harus bisa melihat sejauh mana potensi yang ada di dalam diri kita dan di jalur mana potensi tersebut terkonsentrasi untuk bisa diperdalam, hingga akhirnya mampu melahirkan karya yang berarti. Yang kelima, penguasaan diri terhadap nilai-nilai moral dan agama. Seorang psikolog yang mendalami psikolog agama, William James, mengemukakan bahwa orang yang mempunyai komitmen terhadap nilai-nilai agama, jiwanya cenderung lebih sehat. Kondisi tersebut ditampilkan melalui sikap yang positif, optimis, spontan, bahagia, serta penuh gairah dan vitalitas. Terdapat beberapa cara yang bisa dilakukan oleh remaja agar bisa tetap berada pada pergaulan yang sehat. Di antaranya, yang pertama, adanya kesadaran beragama. Yang kedua, memiliki rasa setia kawan. Yang ketiga, bijak dalam memilih teman. Yang keempat, mengisi waktu dengan kegiatan yang positif. Yang kelima, memiliki pemahaman bahwa laki-laki dan perempuan memiliki batasan-batasan tertentu. Dan yang keenam, menstabilkan emosi. Beberapa contoh pergaulan yang sehat. Yang pertama, kelompok belajar. Kelompok belajar merupakan salah satu bentuk pergaulan yang sehat, sebab pembentukan kelompok belajar mengarah pada pemumpukan aspek kecerdasan. Melalui kegiatan dalam kelompok belajar inilah daya pikir seseorang remaja bisa semakin terasa. Yang kedua, kegiatan pengembangan diri. Kegiatan pengembangan diri merupakan bentuk perkumpulan yang mengarah pada pengembangan bakat dan minat. Dengan menjadi anggota perkumpulan pengembangan diri, inilah seorang remaja bisa membentuk kecakapan sesuai bakatnya. Selain itu, juga bisa memperluas pergaulan dari berbagai latar belakang yang mempunyai kesamaan minat. Yang ketiga, kegiatan keagamaan sesuai agama yang dipercayai. Pembinaan mental spiritual perlu dilakukan secara intensif untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Misalnya, dalam hal ini ialah aktif dalam kegiatan agama sesuai dengan agama atau keyakinan yang dipercaya. Yang keempat, kegiatan Karang Taruna. Karang Taruna merupakan salah satu contoh organisasi kemasyarakatan di bawah pemerintah desa yang menjadi wadah kegiatan bagi pemuda dan pemudi atau remaja yang ada di lingkungan desa yang bersangkutan. Melalui Karang Taruna ini, remaja bisa mengenal kemajemukan masyarakat di lingkungannya. Melalui organisasi ini pula, remaja dipupuk untuk mempunyai sifat sosial dalam bentuk kepedulian terhadap kemajuan kedaerahan tempat tinggalnya. Yang kelima, kegiatan pecinta alam. Kegiatan pecinta alam menjadi salah satu media yang tepat bagi remaja yang senang terhadap pertualangan dan mencari tahu mengenai rahasia alam secara langsung. Selain itu juga, mengikuti kegiatan ini dapat menumbuh kembangkan sikap keberanian. Nah, itu tadi adalah materi seputar tentang pergaulan yang sehat. Di sini saya harap teman-teman mampu memahami materi mengenai pergaulan yang sehat. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.